warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin washabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada Bapak dosen Muhammad Imran Rosadi selaku dosen pengampu pengembangan kurikulum dan teman-teman yang saya hormati dan banggakan. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang tujuan dan isi kurikulum serta pengembangan perangkat pembelajaran PAI. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizka Wulan Malasari dengan NIM 2012-4208. Adapun anggota kelompok kami yaitu Dinda Putri Andina dengan NIM 2012-4201 dan Eka Safitri dengan NIM 2012-4203 dan Salsabila Febri Urianti 2012-4204. Saya di sini akan menjelaskan dengan latar belakang. Pendidikan agama Islam atau PAI memegang peranan yang sangat penting dalam Islam pendidikan di Indonesia. Tujuannya adalah membentuk karakter dan moral peserta didik sesuai dengan ajaran Islam. Di tengah era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, tantangan yang dihadapi oleh generasi muda semakin beragam dan kompleks. Oleh sebab itu, keberadaan kurikulum PAI yang tidak hanya selaras dengan ajaran agama, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dan tantangan zaman sangatlah penting. Di sini juga ada 3 rumusan masalah yang akan dibahas oleh teman kami. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan tujuan kurikulum. Yang kedua, bagaimana proses pengembangan isi. Dan yang ketiga, apa saja perangkat pembelajaran dalam PAI. Dan dengan adanya tujuan masalah yang pertama yaitu untuk mengetahui proses pengembangan tujuan kurikulum. Yang kedua, untuk mengetahui proses pengembangan isi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui perangkat pembelajaran dalam PAI. Sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan tujuan kurikulum. Jadi salah satu cara untuk mendefinisikan pengembangan kurikulum itu ada beberapa. Yang pertama, kegiatan penghasil kurikulum. Terus yang kedua, ada keterkaitan satu elemen dengan elemen lainnya untuk menciptakan kurikulum yang lebih kuat. Dan yang ketiga itu menciptakan, mempraktikkan, menilai, dan menyempurnakan kurikulum. Nah, dari 3 gagasan tersebut, kelompok kami ini memahami pengembangan tujuan kurikulum sebagai proses pengumpulan tujuan kurikulum, mempraktekannya, menilainya, dan kemudian memperbaikinya untuk menjadikan yang lebih baik. Seperti itu. Nah, dari sini kita perlu memiliki pemahaman yang lebih kuat tentang tujuan pendidikan untuk merancang tujuan kurikulum. Tujuan pendidikan ini tuh dibuat secara bertahap, bergerak dari tujuan yang sangat luas dan umum ke tujuan yang sangat terperinci dan praktis. Nah, kemudian ada 4 kategori tujuan pendidikan dibedakan, yaitu yang pertama ada tujuan pendidikan nasional. Nah, tujuan pendidikan nasional ini memiliki tujuan yang harus dicapai dalam bidang pendidikan. Bila tercapai dapat berwujud pada negara kepribadian bangsa yang bertugas menjamin kesejahteraan lingkungan, negara, dan tanah air. Nah, setiap upaya ini tuh pendidik harus berpedoman pada tujuan yang paling menyeluruh dan terakhir yang dikenal dengan tujuan pendidikan nasional. Seperti itu. Nah, yang kedua ada tujuan institusional. Nah, tujuan ini itu wajib dipenuhi oleh setiap institusi pendidikan untuk dijadikan prasyarat bagi setiap peserta didik yang mendaftar atau menyelesaikan program di institusi tersebut. Nah, dari sini visi dan misi lembaga pendidikan diubah menjadi pelaksanaan tujuan ini. Akibatnya tergantung pada karakteristik lembaga. Tujuan kelembagaannya mungkin berbeda dengan lembaga pendidik lainnya. Yang ketiga ada tujuan kurikuler. Nah, tujuan kurikuler ini juga harus dipenuhi oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran agar para siswa bisa lulus dari program studi tertentu di lembaga pendidikan. Jadi penjabaran tujuan institusional yang memasukkan program-program pendidikan dalam kurikulum lembaga pendidikan dikenal dengan tujuan kurikuler tersebut. Nah, tujuan ini tuh mencangkup peserta didik yang mendapatkan pendidikan di bidang studi yang diajarkan di lembaga akademik tertentu.
Yang keempat, ada tujuan institusional atau tujuan pembelajaran. Atas dasar tujuan kurikuler, disusun juga tujuan instruksional. Jadi sasaran tujuan instruksional ini merupakan komponen tujuan kurikuler agar siswa mampu melakukan sesuatu setelah mereka mempelajari suatu topik dari mata pelajaran tertentu pada setiap pertemuan. Baik, materi selanjutnya adalah pengembangan materi kurikulum. Pengembangan materi kurikulum adalah proses menentukan dan menyusun isi pembelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik. Dalam proses ini, sumber materi kurikulum tidak hanya berasal dari buku teks atau referensi akademik, tetapi juga harus mempertimbangkan dua sumber utama. Yang pertama itu bersumber dari masyarakat. Masyarakat memiliki nilai, norma, kebutuhan, dan perkembangan yang harus diakomodasi dalam kurikulum. Materi yang diambil dari masyarakat akan membuat kurikulum lebih relevan dan kontekstual dengan kehidupan nyata. Contohnya, isu-isu sosial, budaya lokal, dan kebutuhan dunia kerja di masyarakat dapat diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran. Yang kedua itu ada peserta didik. Peserta didik memiliki latar belakang, minat, kebutuhan, dan potensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kurikulum materi juga harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, dan sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Yang kedua itu ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang sistematis, memiliki objek kajian tertentu, serta menggunakan metode ilmiah dalam proses pengajiannya. Ilmu pengetahuan tidak hanya terbatas pada satu bidang, tetapi mencangkup berbagai disiplin ilmu seperti ilmu alam, ekonomi, psikologi, geografi, sejarah, dan lain-lain sebagainya. Dalam kaitannya dengan kurikulum, terdapat beberapa tahapan dan prinsip yang harus diperhatikan. Tahap penyeleksian materi kurikulum materi yang akan dimasukkan ke dalam kurikulum harus melalui proses seleksi agar sesuai dengan tujuan pendidikan, kebutuhan masyarakat, dan karakteristik peserta didik. Kriteria penyeleksian isi atau bahan penentuan isi kurikulum harus berdasarkan kriteria tertentu seperti relevansi, kedalaman, keluasan, kebermanfaatan, dan kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan alam. Pengelompokan isi kurikulum materi yang telah diseleksi kemudian dikumpulkan berdasarkan bidang ilmu, tema, atau kompetensi tertentu agar pembelajaran menjadi terstruktur dan sistematis. Prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum harus memperhatikan prinsip-prinsip seperti prinsip dasar, kesinambungan, relevansi, dan integrasi antar bidang ilmu. Pengembangan isi kurikulum. Proses ini meliputi penyusunan, pengorganisasian, dan pembaruan materi agar selalu sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik serta masyarakat. Dengan demikian, pengembangan materi kurikulum dan ilmu pengetahuan harus berjalan seiring agar pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang relevan, adaptif, dan siap menghadapi tantangan kehidupan nyata. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perangkat pembelajaran dalam PAI, silabus, dan RPP. Silabus disusun berdasarkan standar isi yang di dalamnya berisikan identitas mata pelajaran, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri, berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok musyawarah, guru mata pelajaran, dan dinas pendidikan. Yang pertama, sekolah dan komite sekolah. Pengembangan silabus adalah sekolah bersama komite sekolah untuk menghasilkan silabus yang bermutu. Sekolah bersama komite sekolah dapat meminta bimbingan teknis dan
dari perguruan tinggi. Yang kedua, kelompok sekolah. Apabila guru kelas atau guru mata pelajaran karena sesuatu hal belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru kelas atau guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan dipergunakan oleh sekolah tersebut. Yang ketiga, musyawarah guru mata pelajaran. Beberapa sekolah atau sekolah-sekolah dalam sebuah yayasan dapat bergabung untuk menyusun silabus. Yang keempat, Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru berpengalaman di bidangnya masing-masing. Selanjutnya, rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuatu dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP berisi pengaturan yang berkenan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemungkinan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan ataupun tidak, karena proses pembelajaran bersifat situasional apabila perencanaan disusun secara matang atau proses dan hasil pembelajaran tidak akan jauh dari perkiraan. Pengembangan RPP mengikuti prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, RPP merupakan terjemah dari ide kurikulum yang berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk rencana proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. Yang kedua, RPP dikembangkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi pada satuan pendidikan, baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan emosi, maupun gaya belajar. Yang ketiga, RPP mendorong partisipasi aktif secara peserta didik. Yang keempat, RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan tidak berhenti belajar. Yang kelima, RPP mengembangkan budidaya membaca dan menulis. Yang keenam, proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam bentuk tulisan. Yang ketujuh, RPP memuat rancangan program pembelajaran umpan balik positif, penguatan, penggayaan, remedi, dan umpan balik. Yang terakhir, kesimpulan. Definisi pengembangan kurikulum ada beberapa, yaitu kegiatan penghasil kurikulum, keterkaitan satu elemen dengan elemen lainnya untuk menciptakan kurikulum yang lebih kuat, dan mempraktikkan, menilai, serta menyempurnakan kurikulum. Tujuan kurikulum merupakan landasan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Tujuan tersebut harus jelas, terukur, dan relevan dengan kebutuhan serta peserta didik serta tuntunan perkembangan zaman. Dengan tujuan yang tepat, kurikulum dapat mengarahkan kegiatan belajar mengajar akan menghasilkan kompetensi yang diharapkannya. Dengan kesimpulan, yaitu definisi pengembangan kurikulum ada beberapa, yaitu kegiatan penghasil kurikulum, keterkaitan satu elemen dengan elemen lainnya untuk menciptakan kurikulum yang lebih kuat, dan menciptakan, mempraktikkan, menilai, serta menyempurnakan kurikulum. Tujuan kurikulum merupakan landasan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Tujuan tersebut harus jelas, terukur, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik serta tuntutan perkembangan zaman. Dengan tujuan yang tepat, kurikulum dapat mengarahkan kegiatan belajar mengajar agar menghasilkan kompetensi yang diharapkan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan ada kata yang kurang berkenan dan tutur kata yang kurang teratur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.